bahwasanya Imam Syafi'i itu terlalu husnudzon dengan kalangan-kalangan awam seperti kita. Maka Ashabus Syafi'i menggariskan para pengikut madzhab Syafi'i itu menggariskan bahwasanya di situ ada keringanan untuk sebisanya mastato'a. Faqalu yakfi ayyash uro al-musalli annahu bada'a fis sholat. Jadi yang ketika takbir itu dia merasa dia yashur, yakfi ayyashur, dia merasa sudah menyadari dengan sepenuh hati saya sedang sholat gitu, saya sedang sholat. Terus itu sudah dianggap khusyuk, udah dinilai khusyuk. Yang khusyuknya tingkatnya anak TK ya, khusyuknya tingkatnya anak TK. Jadi sanggar bisa begitu saja itu sudah dianggap sudah dapat nilai 100 lah, sudah dianggap sah. Dengan demikian doang itu sudah dianggap sah. Setelah itu dia mengikuti gerakan imam tadi, mengikuti gerakan imam doang, itu sudah dianggap sah. Biasanya naik jamaah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa kita bertawasul dulu sebelum mempelajari kitab ini. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Mustafa wa habibina syafi'ina quratina sallallahu wa nahujuhu sanabana wa ummatana wa jadatina wa jadatina syakhana khana sumulana istiqana asatidana talamidana wasulihim wa furuhim wa zuriyatihim wa zawil furuhi alaihim lahumul fatihah. A'udhu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar aja. Sekarang sampai bab arkanus shalah. Arkanus shalah itu menjelaskan tentang rukun-rukun sholat atau sesuatu yang harus ada dalam sholat. Tanpa rukun, maka sholatnya tidak sah atau tidak disebut sebagai sholat. Ada berapa rukun sholat itu? Arkanus sholati sab'ata asyar. Ada 17. Di sini ada 17. Walaupun di beberapa kitab ada yang mengatakan 13 karena tumak ninanya itu dijadikan satu. Ada yang mengatakan berapa ini Abu Suja? Ada 18. Ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20, karena memang seperti khusyuk itu dimasukkan menjadi rukun. Tapi kalau di sini mu'alif kitab mengatakan ada 17. Ada 17 rukun yang harus ada dalam sholat. Tanpa itu maka nggak bisa disebut sholat. Yang pertama apa? Niat. An-niyatu. Yang pertama niat. Jadi tanpa ada niat maka nggak bisa disebut sholat. Niat itu harus ada, dan letaknya niat ada di hati. Itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram berbarengan muqtaronan bi fi'lihi. Jadi berbarengan dengan takbir. Kalau misalkan
yang dibaca sebelum takbir kayak no usolli fardhu zuhri itu namanya talafut, hanya mengucapkan doang, mengucapkan di situ hukumnya sunnah, tapi enggak, tapi bukan niatnya ya, bukan niatnya, itu masih azam, masih azam. Jadi azam itu ya kepingin ini kepingin itu gitu. Nah sedangkan niat ketika berbarengan dengan pekerjaan, maka itu disebut niat. Apakah harus meniati niat? Enggak, mau niati niat itu azam, niat ya niat, niat ya berbarengan dengan perbuatan. Jadi ketika usolli fardhu itu ya berbarengan dengan takbir. Yang selanjutnya rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, mengangkat tangan ya, Allahu Akbar, enggak ditambah-tambah wow Allahu Akbar gitu, enggak Allahu Akbar, enggak Allahu Akbar. Itu berbarengan lah. Ketika berbarengan ini apa namanya, istilahnya itu banyak yang terjadi was-was ya di situ, banyak yang terjadi was-was. Nah, tidak sedikit yang mengalami was-was, padahal enggak enggak seribet itu membarengkan niat dengan takbir. Agar itu karena terlalu husnudzonnya Imam Syafi'i itu, bahwasanya semuanya bisa melakukan semacam berbarengan antara gerakan dengan hati dan khusyuk dari takbir sampai salam akhir. Kalau nggak begitu maka batal sholatnya, itu terlalu husnudzon Imam Syafi'i. Maka yang kayak kelas-kelas kita gitu kan, kelas-kelas yang kan seringkali ngelamun ketika melakukan sholat atau seringkali hilang gitu kan. Seringkali hilang, itu kita kayaknya lebih cocok ke Ashabus Syafi'i aja. Nah, kalau Ashabus Syafi'i ini wa yakfi al yasir minal khusyuk bihaitsu law arafa. Jadi bihaitsu law arafa annahu fi sholatin wa khasya'a law qalilan walau qalilan. Jadi cuman sekedar kita sadar kalau sedang masuk itu Allahu Akbar, kita sedang sadar bahwa arafah, kita mengetahui bahwasanya diri kita sedang mau sholat, mau sholat duhur gitu kan, sholat fardhu Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar, itu sudah sadar, maka yang demikian itu sudah dianggap sah. Fasolatuhu shahihatun bittifaq. Fasolatuhu, sekelas-kelas kita ya sekelas-kelas begitu aja, setelah itu lupa, hilang tak kemana gitu kan. Jadi standarnya walau khasya'a qalilan, khasya'a walau qalilan. Yes, kita sadar seketika itu walaupun sedikit, itu sudah di ngerti lah, wes jenis kelas ya, kelas orang sibuk gitu kan, sibuk memikirkan yang lain. Tapi ya tetap kita berusaha untuk menselaraskan antara niat dengan takbiratul ihram dan seterusnya, itu kalau bisa ya sadar. Khusyuk dalam melakukan sholat. Tapi kayaknya nggak hanya sholat, di kelas aja juga begitu. Kelas gitu kan, masuk kelas, habis masuk kelas, habis itu sudah hilang tak kemana, badannya di situ, pikirannya entah kemana. Lagi ngobrol jagong sama orang-orang, sama teman-teman juga begitu. Habis ngimbangi pembicaraan, setelah itu entah itu ngelamun kemana. Ya memang susah, apalagi sholat ya pasti susah. Makanya di sini yakfi al yasir minal khusyuk bi haitsu law arafa annahu fi sholatihi fa khasya'a walau qalilan fa sholatuhu shahihatun bittifaq. Maka ini paling benar. Itu di takbir menyadari bahwasanya ketika sudah masuk sholat,
dan menyadari bahwasanya ketika sudah masuk sholat maka hal-hal yang membatalkan sholat tidak dilakukan, makanya disebut ihram, haram melakukan sesuatu selain sholat. Rukunnya ketiga adalah al-qiyam, wal qiyamu bil fardhi, berdiri. Ketika melakukan sholat fardu maka dilakukan dengan berdiri. Kalau berdiri, kalau di sholat sunnah boleh dengan duduk, tapi kalau sholat fardu harus berdiri. Bagaimana kalau misalkan ada pertentangan antara, misalkan kalau berdiri khusyuknya kurang, tapi kalau duduk bisa khusyuk, Nah, yang demikian itu maka tetap kalau itu sholat fardu maka yang diutamakan adalah berdiri. Tapi kalau sholat sunnah kalau sholat sunnah maka boleh duduk, karena memang tujuannya adalah untuk menggapai kekhusyuan, hudurul qalbi, hatinya itu benar-benar hadir. Tapi ya kalau di antara sholat fardu dengan sholat sunnah maka tetap yang sholat fardu tadi berdiri. Tapi kalau antara sholat sunnah berdiri itu tidak bisa khusyuk dan duduk itu bisa khusyuk, maka duduk diutamakan, karena memang yang dituju adalah huzurul qalbi, khusyuk tadi itu, hadirnya hati. Begitu juga dengan baik mana antara sholat berjamaah tidak bisa khusyuk sama sholat sendirian yang bisa khusyuk. Kalau Imam Al-Ghazali memilih untuk sholat sendiri yang bisa khusyuk. Cuman kalau si Sari kayaknya lebih cenderung ke sana, enakan di situ ya. Maksudnya enakan kalau sholat fardu tetap berjamaah, mengikuti hadratul Rasulullah berjamaah. Tapi nanti kalau sholat sunnah dengan alasan futur, ya sholat sunnah aja di rumah gitu kan, sholat sendirian. Kalau memimpin khusus ya sholat sunnah itu. Kalau sholat fardu mengikuti formalitas atau anjuran yang sudah kita dengar. Kalau berjamaah ya fadliyahnya, keutamanya ya berjamaah itu. Berdiri bagi yang mampu tadi ya. Kalau nggak mampu berdiri ya duduk, kalau nggak mampu duduk ya tidur miring dan seterusnya itu. Tapi tetap yang prioritas adalah berdiri, wal qiyam fil fardhi. Terus yang 1, 2, 3, yang keempat wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah bagi mazhab Syafi'i, membaca Fatihah itu wajib bagi setiap individu yang sholat atau bagi setiap musolli, bagi orang yang melakukan sholat. Kalau menurut walaupun sholat jahar ya, kalau menurut apa namanya Imam Abu Hanifah itu untuk yang sholat jahar yang dikeraskan itu sudah terwakili oleh imam, karena apa namanya pahala orang yang mendengarkan itu sama dengan orang yang membaca. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap enggak, harus membaca Al-Fatihah, tanpa Al-Fatihah nggak bisa. Walaupun di qaul qadim Imam Syafi'i juga apa namanya kayak Abu Hanifah ya, Wa fi qauli qadim li Syafi'i innal Fatihah la tajibu alal ma'mum mutlaqan kama Abi Hanifah radhiyallahu an. Jadi kalau di qaul qadimnya Imam Syafi'i Al-Fatihah itu nggak wajib, sudah terwakili oleh Fatihahnya imam. Tidak bisa. Wes ini malah kepenak lagi bagi orang-orang awam ini yang biasanya ngelantur kalau sholat ini. Jadi kalau mengikuti qaul qadimnya Imam Syafi'i ya tetap panggah sah ya, panggah sah karena sudah terwakili oleh imam.
Selanjutnya yaitu ruku, waruku dan ruku, melakukan ruku harus lurus ya, badannya harus lurus, punggungnya harus lurus, tangannya nempel di ini apa namanya, dengkul lutut. Wat tumak nina fihi, dan tumak nina, rukuknya itu harus ada tumak ninanya. Seberapa lama tumak ninanya? Selama minimal selama bacaan durasi subhanallah. Ya, selama durasi subhanallah itu sudah bisa dikatakan tumak nina. Sebentar banget kan, cuman baca subhanallah itu sudah sebentar banget. Subhanallah. Biasanya yang sholat kebut-kebutan ya tumak ninanya ya ketika sudah cukup untuk mengucapkan atau melafalkan subhanallah sudah dianggap tumak nina. Rukun yang selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah rukuk. Wa tumak nina fihi, juga ada tumak ninanya. Terus selanjutnya rukun yang selanjutnya keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 adalah sujud. Melakukan sujud. Wa tumak nina fihi. Yang ke-10 adalah tumak nina. Yang ke-11 wal julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Karena kalau Abu Hanifah nggak pakai duduk nggak pakai duduk di antara dua sujud. Jadi habis sujud gini, anggar kepalanya naik sedikit terus sujud lagi, itu sudah termasuk sudah menjalankan sholat. Tapi kalau Syafi'iyah makanya dinamai duduk. Kalau hanya mendongakkan kepala doang itu itu nggak bisa, nggak sah, tetap nggak sah, nggak disebut. Makanya di sini disebutkan tersendiri wal julusu baina sajdatain, jadi duduk di antara dua sujud. Terus wa tumak nina fihi, dan tumak nina, sujudnya ada tumak nina, sujudnya ya, ada tumak ninanya. Kok sujud sih? Julus, duduknya ada tumak ninanya. Wa tasyahud al-akhir, tasyahud, tahiyat akhir. Wal qu'udu fihi, dan ya duduk ketika tahiyat, ketika tasyahud. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang berikutnya salam, assalamualaikum warahmatullah, itu juga menjadi rukun. Dan terakhir adalah tertib. Itu adalah rukun-rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Ini ada beberapa catatan penting nggak ya dari pengarang, dari Syarih. Tentang takbiratul ihram tadi, terlalu yang sudah ya tadi yang tentang takbiratul ihram, bahwasanya Imam Syafi'i itu terlalu husnudzon dengan kalangan-kalangan awam seperti kita. Maka Ashabus Syafi'i menggariskan, atau para pengikut mazhab Syafi'i itu menggariskan bahwasanya di situ ada keringanan untuk
apa namanya, sebisanya, mastato'a. Wa qalu yakfi ayyash ura al musalli annahu bada'a fis shalah. Jadi yang ketika takbir itu dia merasa dia yashur, yakfi ayyashur, dia merasa sudah menyadari dengan sepenuh hati saya sedang sholat gitu, saya sedang sholat. Terus itu sudah dianggap khusyuk, udah dinilai khusyuk. Jadi khusyuknya tingkatnya anak TK ya, khusyuknya tingkatnya anak TK. Jadi sanggar bisa begitu saja itu sudah dianggap sudah dapat nilai 100 lah, sudah dianggap sah. Dengan demikian doang itu sudah dianggap sah. Setelah itu dia mengikuti gerakan imam tadi, mengikuti gerakan imam doang, itu sudah dianggap sah. Saya naik jamaah begitu, naik jamaah begitu. Fatihah tadi bisa ditanggung oleh imam. Itu catatan dari Syarih di dalam apa namanya, dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Bahkan kalau nggak mampu Fatihah, ini menurut Abu Hanifah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya surat-surat sebisanya. Kalau nggak bisa, diganti zikir sebisanya, malah kepenak toh. Zikir-zikir sa iso-isoe, sa bisa-bisa nih zikir. Amal kira fi sholat asyriyah minal imam yaqulu takfi qiraatul imam. Iya. Takfi qiraatul imam. Kalau misalkan nggak hanya ini, malah itu malah luwe kepenak. Maksudnya luwe kepenak, luwe lebih ringan lagi, bahwasanya untuk yang mengikuti imam itu tidak hanya dalam jahriyah. Jahriyah itu dalam artian sholat yang ada dikeraskan ya, kayak sholat maghrib itu kan keras, sholat isya kan keras. Tidak hanya di sholat yang jahriyah, tapi sholat sirriyah, kayak sholat sirriyah itu yang meneng kayak seperti sholat duhur sama sholat asar itu kan meneng. Sholat sirriyah itu iya meneng, anggar mengikuti imam itu di sini guys, sudah dianggap sah. Pokoknya tadi itu dia sudah merasa bahwasanya saya sedang sholat gitu, itu sudah dianggap sah, malah kepenak itu. Ada fil buhiyah gitu kan, ya, itu di buhiyah juga disebutkan seperti itu. Amal qiraah fi sholat asyriyah yang yang diam tadi kayak duhur sama asar itu kan menang-menangan. Minal imam yaqulu takfi qiraatul imam. Udah, yang cukup dengan apa namanya, bacaannya imam doang. Pada kamakul nafihi tashil al-a'jam tuh kan, sungguh arek-arek TK kayak kita ini itu sangat menyelamatkan walaman aslama hadisan, atau orang yang baru masuk Islam. Jadi yakfihi ayyukabbir wa yakfihi ayyukabbir, takbir tadi itu, wa yaskut diam, wa yutabi'ul imam, mengikuti gerakan imam itu, maka sudah dianggap sama. Ini malah kepenak orang-orang awam ini, orang-orang yang kelasnya masih PAUD kayak kita ini, itu sudah dianggap sah. Terus catatan penting lagi apa ini, kayaknya sudah. Salawat kepada Kanjeng Nabi itu juga ditambah kepada keluarganya Kanjeng Nabi, juga kepada para sahabat wa ala alihi ashabihi ajma'in. Jadi tahiyat itu kepada salawat ditujukan kepada Kanjeng Nabi, kepada keluarganya, sama kepada para sahabat. Dulu memang pernah tidak, atau di karya-karya fikih klasik atau dalam khazanah Islam klasik tidak mencantumkan salawat kepada keluarga beliau, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama para sahabat itu, karena memang ada pertarungan politik ya ketika itu, ada pertarungan politik
pada zaman-zamannya siapa namanya, Muawiyah. Muawiyah apa Umayyah ini, orang-orang min rawasib lah, dari golongan-golongan rawasib itu, Al-Mahdi, Bani Umayyah. Jadi pada zaman apa namanya, zaman-zamannya Bani Umayyah itu memang ada pertarungan politik bagi orang yang melakukan sholawat kepada atau mengucapkan sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, pada sahabatnya, maka ada konsekuensi hukuman. Ada, selain hukumannya berat, maka mereka tidak melafalkan sholawat pada selain Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi sendiri juga mengajarkan kepada kita, tidak sedikit yang hadis yang sampai pada kita bahwasanya sholawat itu tetap wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi dalam tahiyat itu juga kita lampirkan, kita lafalkan sholawat kepada para keluarga beliau. Tapi yang paling sedikit aqallus salam itu ya tetap aja aqallus sholawat itu ya tetap kepada Kanjeng Nabi. Kalau dilebihkan itu lebih baik. Dilebihkan dalam artian wa ala alihi wa ashabihi, itu lebih baik. Demikian rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan, karena tanpa rukun maka tidak bisa disebut sholat. Apa yang bisa kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat dalam keseharian kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.